bawang abang gula bawang gula. Ya gerak. Ada di kamu. Gerak tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya tadi. Perkenalkan, tadi yang kenal dulu. Siapa Arya ini? Oh, perkenalkan nama Bapak Rio Stop Sidik. Jadi anak-anak boleh panggil Rio, boleh panggil Bapak, boleh panggil Bapak Rio. Gimana yang Mas? Oke. Jadi Bapak di sini, izinnya Bapak akan ambil video nanti. Ambil video nanti aktif-aktif ya nanti ya anak ya. Jadi yang mau ditanyakan boleh angkat tangannya ini, begini. Bukan mainin. Oh, itu biasanya mainin. Nah, ini boleh. Jadi, Bapak di sini Kak mengajarkan 3 mata pelajaran. Ada yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua itu IPA, yang ketiga itu IPS. Belajar kan Kak? Oke. Jadi, Bapak di sini Kak. Jadi Bapak di sini nanti kan bercerita. Tahu tidak? Tahu tidak Mama kita bercerita? Tahu ah? Pertama kah dongeng. Jadi anak-anak nanti kita belajar tentukan pertama tokoh dalam dongeng itu siapa? Bisa kan? Pernah menentukan tokoh dalam dongengnya? Nah, tema? Pernah ya? Oke. Nanti dongengnya Bapak ceritakan. Tapi ini anak-anak tentukan dulu apa yang nak kita cari. Contoh, nanti kan pertama apa tadi? Tokoh. Kedua, tema. Ketiga, judul. Keempat, sifat tokoh, tempat, dan pesan moral. Nanti pas Bapak bercerita, anak-anak nanti tolong catat apa temanya, apa
tokohnya siapa ada di situ. Mangke apa nanti pesan moralnya. Nah, jadi boleh buka bukunya. Siap-siap. Boleh buku apa saja boleh. Jadi buka saja mau kosong. baca nulis tokohnya satu-satu bahasa Indonesia ya yang yang kita di Nah, baik anak-anak, pertama kita belajar dulu bahasa Indonesia. Jadi tadi kan Bapak sudah bilang kita akan bercerita atau dongeng. Jadi dongeng pengertiannya ada yang tahu belum? Belum ya. Dongeng itu adalah cerita khayalan atau yang cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur cerita hayalan dan mengandung nilai pendidikan. Pendongeng adalah orang-orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Di Indonesia ini kaya akan dongeng. Jadi banyak cerita-cerita yang ada di masyarakat. Jadi latar belakang itu pertama kita ada karya sastra. Itu diciptakan contoh ada dongeng-dongeng aman. Kalau di dusun ini, di desa ini ada di Kuku Selatan khususnya ada dongeng Sepahit Lidah. Itu kan pernah belum diceritain? Belum. Nah itu pengertian kita cari tahu dulu pengertian dongeng. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Nah ini pelajaran IPS. IPS tahu belum? Ilmu pengetahuan IPS. So ya. IPAS ya dari IPAS. Oh pas ya. Oh ya. IPAS IPS digabung. Oh digabung. Jadi pengertian sumber daya alam itu disebut kekayaan alam. Sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Lanjut. Kita langsung ke dongengnya. Siap? Ya. Pada zaman dahulu kala, siapkan catatan-catatannya ya. Nanti ada tema, ada tokoh. Apa? Tulis. Jadi anak-anak bisa ngambil tema, tokohnya siapa. Kalau tokoh itu dia pemeran di cerita itu. Misalnya ada Ibn Dodi itu, nah, tulis tokohnya berarti satu di. Dia catat kali ceritanya itu. Ya, bukan Temanya catat. tahu. Nah, makanya boleh bertanya apa? Itu ini ya, siap-siap mau dicatat itu judulnya apa, tokoh, sifat tokoh, pesan moral dan tempat. Siap dongengnya ya, dengerin dongengnya, jangan catat ceritanya, catat siapa tokohnya, temanya, judulnya. Oke siap. Terus ada yang tanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke. Pada zaman dahulu kala ada dua orang sahabat, yaitu tupai dan ikan gabus. Nah, itu namanya tokoh. Tupai dan ikan gabus. Tokoh cerita. Di suatu tempat mereka berteman di telaga. Persahabatan yang kuat sudah mereka jalin sudah cukup lama dan penuh kesetiaan. Apabila suatu sahabat atau satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Singkat cerita, tupai tidak melihat ikan gabus, sahabat dari tupai.
ia mencarinya di tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus itu terlihat lesu, letih, dan lunglai. Ternyata Gabus sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun Gabus tidak bersedia makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya tersebut. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakit ikan gabus tadi, itu mencari hati ikan hiu. Ikan hiu yang sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Kemudian dia melompat. Tupai tadi dari pohon ke pohon demi mencari ikan hiu tersebut. Jadi Tupai itu berpikir dia melobangi buah kelapa. Jadi dia lobangi buah kelapa tersebut. Tupai itu masuk ke buah kelapa tersebut, lalu kelapa itu jatuh dimakanlah oleh ikan hiu tersebut. Terus pas dimakannya, itu kan di dalam perut ikan. Tupai kemudian keluar dari kelapa tersebut dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut, dan mulut ikan hiu membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya ikan gabus sehat seperti sedia kala. Selesai. Jadi dongengnya ini Bapak simpulkan, itu sahabatnya ada ikan gabus dan tupai. Jadi anak-anak, dia ini sahabat. Contoh Altab dengan siapa namanya? Azam. Dua orang sahabat ini dia saling, kalau ada kawannya sakit, jadi sahabatnya merasa kesepian. Kenapa tidak ketemu dengan kawannya atau tidak sekolah seperti yang dicerita tadi? Ada yang sudah jawab? Nanti kita diskusi. Ada yang udah tahu jawabannya? Judulnya udah tahu? Angkat tangan yang tahu judul. Ya, Atap. Ya. Yang lain diam. Judul dongengnya apa? Atap. Ya, benar. Dulu. Jadi benar sekali anak-anak, judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Jadi yang benar jawab kita close ya, tepuk tangan ya. Boleh ya anak-anak? Ada yang tahu tadi judul ya? Tokoh. Angkat tangan, tokoh. Siapa? Ayo Arya, silakan ya Arya. Tokohnya Tupai, ikan gabus. Satu lagi? Weh, tepuk tangan dulu. Tentu sebenarnya tetap dengan Arya. Jadi pesan moral dari cerita tersebut, ada yang tahu? Pesan moral dari dua orang yang tadi, pesannya mesti misalkan dari Atap dengan Azam. Ada yang tahu? Kalau ini apa tempat? Mana tempatnya tadi? Tahu? Sudah ada yang tahu tema?
tahu? Yang perempuan? Tahu ya? Belum ya? Berarti yang sudah terjawab tadi judul ya. Judulnya apa tadi? Gabus. Tokohnya? Ayo ke situ yang keras, siapa namanya? Ayo Ari, ayo sebutkan lah. Tokohnya tadi siapa? Oke, tepuk tangan yang keras yo. Jadi ini Bapak mau tentukan yang pertama anak-anak. Yang pertama itu judul ya. Judulnya tupai dan ikan gabus. Tokohnya itu tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Pesan moral ini boleh dicatat. Pesan moralnya itu kita harus saling tolong menolong kalau sahabat ya. Contoh sahabat misalnya Azam dan Ata, atau misalnya siapa namanya? Seri dan misalnya Seri dan Sipa. Jadi kalian itu harus tolong menolong ya. Bisa tolong menolong, bisa ya. Tempatnya itu di telaga. Boleh laut, boleh di telaga. Akhir cerita itu ikan gabus sehat seperti sedia kala. Awal cerita tupai melihat ikan gabus yang masuk. Sudah ditulis tadi? Yang mana yang belum? Ada? Tokohnya tadi sudah catat. Ada yang belum catat tokohnya siapa tadi? Yang ini yang sudah siapa? Ke kanan. Yang sudah catat tokohnya tadi yang ke kanan. Ada? Ya, angkat tangan yang sudah. Ya, angkat tangan yang ini. Yang sudah tokohnya. Coba Arya sebutkan tokohnya siapa? Yuk yang lain catat. Catatlah. Tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Judul? Ya. Atap, judulnya apa tak? Nah, judulnya tupai dan ya, catat dulu. Nah, jadi itu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita lanjut ke IPAS ya. IPAS tadi ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Jadi pelajaran itu di IPAS pertama, sudah catat belum? Sudah ya? Ayo catat dulu ya, yang belum catat dulu. Catat dulu. Sudah? Sudah bro? Nah ini lihat gambarnya, ini persahabatan dua orang tokoh tadi. Ini siapa ini? Upaya petikus. Wah ini ikan gabus atau ikan hiu? Kita catat ya yang lain. Nah jadi IPAS-nya pertama itu bagian dari alam. Contoh, tadi kan Bapak cerita di situ di telaga ada laut, ada kelapa, ada apa namanya ikan, ada tupai. Itu bisa punah kalau kita tidak bisa menjaganya. Contoh, kalau laut kita buang sampah sembarangan, jadi lautnya bakal tercemar. Dan
Ikan-ikan tidak bisa hidup. Ya, kalau kita buang sampah sembarangan di laut atau di sungai, sampah plastik atau sampah ini sungai atau laut tersebut tercemar, makanya ikannya habis. Jadi ikannya habis, alam tercemar, jadi tidak bisa makan ikan kita. Ada yang mau makan ikan? Kan coba ya. Ada yang mau makan ikan angkat tangan? Ikan. Kali itu ikan apa hobinya? Kalang. Iya, ikan kalang. Itu ikan apa? Ikan patin. Yang itu? Ikan apa? Ikan apa yo? Ikan nila. Ada yang hobi makan ikan lele? Ikan tangan. Hobi yang makan ikan nila? Oke, turunkan. Jadi enak makan ikannya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan di sungai, kita kan sungai nih, di laut, maka ikan tersebut akan habis. Anak-anak tidak bisa lagi makan ikan. Jadi ikan habis, yang makan ikan lele, yang makan ikan nila itu tidak ada lagi. Siap ya menjaga lingkungannya ya? Ya, siap. Itu tentang pengetahuan alam. Yang sosial, kita lanjut ke IPAS. Sosialnya, kita itu anak-anak, kalau sahabat itu tidak boleh saling menjatuhkan. Kalian sahabat itu harus saling menolong. Contoh persahabatan dari ikan gabus dan ikan gabus dan ikan tupai ya. Ikan gabus dan tupai. Jadi contoh kalian itu anak-anak, jadi sahabat itu harus saling tolong-menolong. Kalau sahabatnya sakit, jadi obat sembuhnya seperti yang cerita tadi, si tupai rela dimakan ikan hiu. Sudah pernah lihat ikan hiu belum? Giginya ada giginya? Tajam? Sudah pernah digigit? Tidak ya? Nah, jadi itulah anak-anak, pesan dari moralnya itu kalian harus saling tolong-menolong. Ada yang tidak punya sahabat? Punya semua ya? Oke. Jadi anak-anak, yang Bapak ceritakan tadi, ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Ayo angkat tangan. Boleh tanya nama Bapak, boleh. Ada yang belum kenal, boleh. Tanya yang dari kita dongeng tadi, boleh. Kalau mau dongeng yang lain, boleh. Saya tanya lah dulu. Ayo, silakan. Oh, dongeng lagi. Oke. Itu pertanyaan dari atas. Ada lagi? Ada? Belum? Jadi kalau mau dongeng lagi, singkat cerita, ini ada dongeng, bukan dongeng, cerita asli. Nanti Bapak ceritakan. Siap dengan cerita lagi? Jadi ceritanya kita pakai cerita Nabi. Udah ada yang kenal Nabi? Yang pertama itu Nabi apa yang pertama? Nabi Adam. Ada yang hafal cerita Nabi? Nabi Adam sudah ada yang hafal? Tidak. Asal hafal ceritanya. Jadi awal cerita kita cerita Nabi Adam. Ini bukan dongeng ya. Itu kalau dongeng tadi itu cerita hayalan atau cerita hajat.
Jadi kita bisa ambil hikmahnya. Nah, ini cerita benaran. Kita bisa ambil hikmahnya juga. Nabi Adam, Nabi pertama. Awal cerita, kalau kita terjemahkan, Tuhan kita siapa nih? Agama Islam semua ya. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pengen ciptakan khalifah di muka bumi ini. Terus dia ciptakanlah itu dari tanah, itu adalah Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam, jadi berbentuk contoh agak-agak mirip dengan Arya. Contohnya, Mas, Arya kecil ya. Pas diciptakan Nabi Adam, itu ada yang protes. Yang protes ciptakannya Nabi Adam, ada yang tahu? Setan. Jin. Iblis. Tahu mereka? Ada yang kenal? Tidak ya? Jadi iblis ini protes dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, untuk apa diciptakan Nabi Adam tersebut? Karena setan, iblis, yang lain-lain sudah sujud dan sudah memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah langsung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini aku lebih tahu daripada yang kalian tidak tahu. Jadi diciptakan Nabi Adam, itu diciptakannya, jadi tinggal di surga. Ada yang mau ke surga? Itu mau ke surga yang itu. Siapa namanya tadi? Ari. Jadi singkat cerita, jadi Nabi Adam ini di surga, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal pilih, ada buah-buahan, ada ikan gabus tadi ada. Jadi dimakan ikan apa? Lele. Nah, ikan lele ada, jadi tinggal pilih. Kalau ada adik atau anak masuk surga. Jadi pada saat itu di surga itu kesepian Nabi Adamnya ini. Jadi diciptakanlah pasangan Nabi Adam. Ada yang tahu? Hawa. Oh, Hawa ya. Hawa saja namanya. Hawa saja apa ada kepanjangan? Hawa. Ada yang tahu pasangan Nabi Adam? Siapa deh? Siti Hawa ya. Oh, Siti Hawa. Jadi pasangan Nabi Adam itu setelah diciptakannya pasangan Nabi Adam tadi, itu namanya Siti Hawa. Ya. Terus tinggal di surga. Ceritanya tersebut, tinggal di surga mereka Nabi Adam hidup bahagia, dan Allah timbul. Kata Allah, boleh silakan kamu nikmati di surga ini. Cuma kata Allah pesannya satu yang tidak boleh dimakan. Ada yang tahu? Angkat tangan, ayo. Siapa yang belum ini? Ini apa? Buah apa? Buah kuldi. Jadi anak-anak, Allah itu melarang Nabi Adam tidak boleh makan buah kuldi. Jadi terus Nabi Adam tinggal di surga. Nanti yang kenal sama setan tadi ada ya? Setan ini tadi dia menggoda Nabi Adam tadi. Kata setannya, makanlah. Gak ada rayu setan. Cobalah dulu. Jadi setelah itu dimakan oleh Nabi Adam. Setelah dimakan, Allah datang, kata Allah, kenapa dimakan? Ini kata-kata saja ya. Kenapa dimakan? Padahal Allah melarang itu kan. Jadi turunlah di surga itu. Diturunkan di surga itu, turun ke bumi. Seperti yang kita tinggali saat itu singkat cerita berkembang itu kan pisah nih Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi bertemu di suatu tempat itu namanya, ada yang tahu tempatnya?
Mesir. Ya, nanti PR dari tahu tempat pertemunya Siti Hawa dan Nabi Adam. Jadi sudah ada yang tahu kan ceritanya tersebut. Itu bisa ditentukan tema, ada juga ditentukan orangnya, ada pesan moral di situ. Adik-adik bisa simpulkan. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Ayo, apa? Tidak. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau ini apa namanya pesan moralnya ada yang tahu tidak cerita Nabi Adam tadi? Pesan moralnya ada yang tahu? Ini sebenarnya? Iya. Ada yang tahu pesan moralnya? Pesan moralnya pengen Bapak kasih tahu. Pesan moralnya kita kan agama Islam nih, kata apa yang dilarang oleh Tuhan kita, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lakukan. Contoh kisah dari Nabi Adam tadi kan makan buah kuldi tadi kan tidak boleh kan, dilarang oleh Allah, cuma masih makannya. Jadi dimulai itu murkanya dari Allah Subhanahu wa taala diturunkannya di surga. Bang tidak makan buah kuldi tadi kan, pasti masih masuk surga. Ya itu loh dia, belum tidak ada agak main kan, kau mungkin cukup ya. Ada yang ditanyakan? Jadi pesan moralnya anak-anak, kita apa yang dilarang oleh Allah, jadi jangan kita lakukan. Ya. Jadi ya, kalau yang ini perempuan ya. Jadi perempuan itu mungkin Allah melarang perempuan. Ada yang tahu larangan bagi perempuan? Hah? Kalau laki-laki ada? Jadi Allah tuh nyuruh kita pertama ada rukun Islam yang tahu, rukun iman ada yang tahu? Ada. Hah? Ayo rukun iman ditahu. Rukun iman ada yang tahu? Ayo, mantap. Silakan. Ayo, boleh. Iman kepada Allah. Ada yang tahu? Ayo, coba. Ada yang tahu belum? Boleh, yang perempuan boleh. Jadi contoh, kalau yang perempuan itu boleh atau tidak boleh itu harus pakaiannya harus menutupi aurat. Jadi harus pakai jilbab. Kalau laki-laki boleh tidak pakai jilbab? Tidak ya. Kalau pakai jilbab berdosa ya. Berdosa. Jadi laki-laki tidak boleh pakai jilbab. Kalau pakai jilbab itu sama dengan cerita Nabi Adam tadi. Jadi kalau pakai jilbab jadi melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Cukup ya. Nah, ini sebelum ini yang terakhir mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang terakhir mungkin materi dari Bapak cukup. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang ada yang hadir pada hari ini, dan juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Pemuji yang datang pada pagi hari ini dan juga yang merekam. Mungkin cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Semoga kegiatan kita hari ini dapat ilmu untuk anak-anak. Berdoa dimulai.